Halo, kita jumpa lagi dalam obrolan bersama saya, Kang Hasan. Saya masih akan melanjutkan pembahasan atau cerita tentang berubahnya saya dari seorang yang pernah radikal menjadi seseorang yang toleran, ya. Em, di episode yang kedua ini saya akan membahas soal apa itu radikal. Ini kan kita apa ya? Mesti perjelas dulu gitu definisinya. Kalau saya bilang saya itu dulu pernah radikal, mungkin orang bayangin pernah mau masang bom atau mau bunuh orang atau apa gitu. Itu nggak pernah, bukan seperti itu maknanya gitu. Nah, lalu radikal itu apa gitu? Ini yang menarik untuk dibahas. Kalau kita lihat makna kata itu ada persinggungan antara makna radikal dengan fundamental. Ya, ada tumpang tindih sedikit itu, ada overlapping. Apa sih radikal? Radikal yang saya pahami adalah suatu keinginan atau suatu paham yang ingin menjalankan sesuatu itu secara menyeluruh, totalitas, tuntas. Nah, kalau kami orang Jepang itu bukan kami orang Jepang, maksud saya di dalam budaya Jepang itu ada namanya istilahnya tete. Tete itu nggak ada kompromi, semua dijalankan secara tuntas, secara komplit gitu ya. Itu namanya radikal. Nah, bersinggungan juga dengan makna ekstrim tadi, karena dia ingin segala sesuatu tuh ya tuntas, utuh, semua dijalani, dan itu secara ekstrim dalam arti yang nggak ada tawar menawar, tidak ada tidak ada yang boleh kurang di situ, sehingga ya makna ekstrimnya juga masuk, fundamentalnya juga masuk, artinya secara mendasar hal-hal yang memang secara mendasar harus ada itu ya harus dijalankan. Itu makna radikal, ya. Nah, dalam konteks Islam dan kehidupan sosial, apa konsekuensinya, kan begitu kan? Nah, orang-orang Islam banyak kok yang terang-terangan mengaku ya saya ini fundamentalis, misalnya saya radikal menjalankan ajaran agama saya. Nah, kemudian nantangin apa masalahnya gitu kan? Kan ini agama saya mau jalankan secara radikal, kan bukan urusan orang lain. Hak saya untuk menjalankan agama saya gitu. Nah, dalam konteks ini sebenarnya tidak ada masalah kalau ada keinginan untuk ya menjalankan sesuatu ya sesuai dengan ajaran agama itu apa adanya gitu ya. Dalam konteks yang sebatas itu tidak ada masalah. Ya. Lalu masalahnya di mana? Masalahnya adalah pada soal bagaimana ajaran agama tadi diberi interpretasi. Kemudian bagaimana ajaran agama itu mau dibawa ke ruang publik. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana akibat dari konsep atau prinsip radikal tadi ketika itu dituangkan ke tengah masyarakat kita yang majemuk ini. Oke? Nah, apa masalahnya? Ketika kita bicara tentang Islam radikal, pertama, ya seperti yang saya bahas di episode pertama, itu pasti bicara tentang negara. Negara dalam prinsip Islam, artinya negara yang ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Islam secara menyeluruh. Ya kan? Yang kedua, soal interaksi dengan orang lain selain orang Islam.
Ini ada dua titik yang krusial yang harus diperhatikan. Nah, pertama ketika bicara negara, ya mereka pasti tidak menginginkan negara Indonesia ini menjadi negara yang seperti sekarang. Kenapa? Karena tidak berdiri di atas prinsip-prinsip Islam. Negaranya tidak secara terang-terangan memproklamasikan bahwa kami ini adalah negara untuk menegakkan syariat Islam yang juga ditegakkan berdasarkan ajaran Islam, tidak. Negara Indonesia adalah negara republik. Ya, istilah republik sendiri bahkan tidak dikenal dalam ajaran Islam. Maka orang dengan mudah mengatakan bahwa negara Indonesia ini bukan negara Islam. Nah, ini sudah jadi persoalan di situ ketika orang menganggap bahwa ajaran Islam itu mengharuskan orang mendirikan negara. Ini seperti yang saya bahas di episode pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana interaksi dengan orang-orang yang tidak beragama Islam. Dalam konteks keseharian tentu saja ada banyak ajaran Islam yang mengajarkan untuk berbuat baik pada orang yang bukan Muslim. Ada banyak. Bergaullah dengan baik, bergaullah dengan cara yang ma'ruf dalam konteks keseharian. Tapi ketika kita bicara dalam konteks yang lain, khususnya ketika bicara konteks politik kenegaraan, persoalannya jadi berbeda. Ya, dalam konteks politik misalnya tidak ada persamaan hak antara yang Muslim dengan yang non-Muslim. Ini yang saya pahami dari ajaran Islam. Kalau misalnya kita diperintah dalam satu negara berbasis pada ajaran Islam tadi, tidak ada persamaan. Jadi orang dipilah-pilah berdasarkan pertama agama dia, Muslim dan yang bukan Muslim, ya tentu Muslim mendapat kedudukan yang lebih tinggi. Itu pertama. Yang kedua adalah berdasarkan sikap orang bukan Muslim itu terhadap Muslim. Apakah dia bersahabat? Nah, kalau dia bersahabat, dia masukkan golongan ini. Kalau dia cuek, dia masukkan golongan ini. Kalau dia hostile, dia masukkan golongan ini. Nah, radikalisme atau pandangan radikal tadi, pandangan menyeluruh tadi, mengharuskan orang untuk memilah masyarakat berbasis pada pandangan yang seperti itu. Itu dua hal yang menurut saya bisa jadi masalah. Anda tentu sudah bisa merasakan di mana letak masalahnya. Ya masalahnya tadi sekali lagi pada negara. Negara Indonesia ini tidak akan diakui sebagai negara yang berdasarkan syariat Islam. Walaupun nanti ada perdebatan lah di situ. Oke. Nah, khususnya untuk masalah yang kedua tadi, masalah hubungan dengan orang yang bukan Muslim, ya itu tadi dipilah-pilah seperti itu. Nah, yang berikutnya lagi adalah ajaran Islam itu tumbuh dalam lingkungan yang tidak ramah. Nah, saya harus beri catatan di sini bahwa kalau kita bicara sejarah Islam, itu kita mau tidak mau harus bergantung pada satu sumber saja, yaitu sumber cerita dari orang-orang Islam sendiri, periwayatan oleh orang-orang Islam sendiri. Ya. Agak sulit menemukan literatur, ya sampai sejauh ini saya baca, yang membahas misalnya dunia Arab pra-Islam di Hijaz, tempat Islam lahir itu, dalam yang ditulis berbasis pada pengalaman atau catatan-catatan dari kalangan di luar Islam. Itu saya belum pernah menemukan. Jadi kalau kita bicara sejarah Islam, itu adalah sejarah versi
umat Islam sendiri. Ya kalau orang menulis sejarahnya sendiri kan ada sisi glorifikasi, ada sisi pasti gue tuh paling benar dan sebagainya, itu pasti ada. Nah, berbasis pada sejarah itu saja kalau kita lihat Islam itu tumbuh di lingkungan yang tidak ramah. Tidak ramah itu diteror kan oleh orang-orang Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu lahir mengajarkan ajaran Islam, kemudian diteror oleh orang-orang Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah, pindah ke sana, kemudian membangun masyarakat baru di sana. Nah, dalam konteks sejarah seperti ini, ya, ada yang namanya orang-orang Muslim, yaitu orang-orang yang mau ikut pada ajaran Nabi tadi. Ada orang-orang yang disebut kafir, orang-orang yang menolak. Nah, kafir ini menjadi suatu yang definisinya berbeda-beda, tapi seringkali dimaknai secara serampangan. Ya. Kafir itu tentu saja menolak, ya, menolak sesuatu yang dalam hal ini yang ditawarkan adalah ajaran Islam, itu udah pasti kafir. Nah, yang kedua, sebetulnya tidak hanya menolak, tapi juga memusuhi, meneror, mau membunuh dan sebagainya. Nah, spektrumnya itu luas, disebut kafir semua. Ya, sama seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Sebetulnya dalam masyarakat yang tadi dipandang oleh orang Islam itu ada pembagian kan, pembagian. Ini ada yang menolak tapi dia ramah misalnya. Nah, ada banyak ajaran baik ayat Quran maupun hadis yang kalau ditafsirkan ya secara tekstual saja tanpa melihat konteksnya itu menunjukkan permusuhan terhadap orang-orang kafir. Dalam konteks abad ke-7 itu, orang-orang kafir itu siapa ya? Orang-orang Mekah itu tadi. Ya, orang-orang Mekah yang selalu menyerang, meneror orang-orang Islam pada masa itu. Ya. Tapi ketika itu dibaca sekarang, itu jadi berbeda gitu loh. Asal bukan Muslim, maka dia kafir. Ya, betul secara secara teologis betul, tapi ketika itu dimaknai dalam konteks permusuhan jadi berbeda. Nah, radikal dalam pengertian yang saya pahami, yang sering saya pakai untuk menjelaskan berbagai hal adalah pandangan yang ingin tadi menerapkan ajaran Islam secara utuh, secara total, secara keseluruhan, dan sebagai konsekuensi dari pandangan itu memandang umat lain yang berbeda agama itu sebagai saingan. Nah, kelak setelah hijrah dari Madinah dari Makkah, dalam perjalanan sejarahnya itu kan ada interaksi dengan orang Yahudi, ya, dengan orang Yahudi. Nah, kemudian dengan Yahudi ini pun tadinya baik hubungannya, ya, Nabi Muhammad itu pindah ke Mekah, kemudian membuat piagam Madinah, di situ bersepakat untuk saling bantu, saling dukung, saling melindungi dengan orang Yahudi, termasuk dalamnya orang Yahudi. Ya, di Madinah itu waktu itu ada 2 klan Arab, ada 3 klan Yahudi. Ya, jadi ada 5 klan. Lebih banyak orang Yahudi sebenarnya waktu itu. Nah, pada awalnya bersahabat, tapi lama-lama bermusuhan. Nah, kenapa bermusuhan? Lagi-lagi kita hanya bisa membahasnya dari sudut pandang ya orang-orang Islam sendiri. Kita tidak akan pernah, ya sejauh yang saya bisa, mudah-mudahan saya menemukan literatur ya, sejauh yang bisa saya kaji, kita tidak punya sumber misalnya pandangan orang dari sudut pandang Yahudi terhadap konflik di sekitar Madinah waktu itu nggak ada. Nah, sekali lagi belakangan pindah ke Madinah, kemudian sambil tetap ada konflik keras dengan orang-orang Mekah tadi, konflik juga dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Nah, disitulah muncul lahir
term yang sekarang populer, yaitu Yahudi dan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani. Nah ini kalau dibahas lagi lebih detail, ini pun ruwet gitu kan. Ya, khususnya untuk Nasrani. Pak Muknim Siri itu bicara, pernah nulis, Nasrani itu apa sih? Apakah itu orang Kristen? Menurut beliau bukan. Nasrani itu hanya satu sekte Kristen yang hidup pada zaman itu di Hijaz, di sekitar Mekah dan Madinah. Itu yang disebut Nasrani, bukan orang Kristen secara keseluruhan. Tapi pandangan umum mengatakan bahwa yang menyebut Nasrani itu adalah orang Kristen. Nah, sekali lagi sejauh yang saya bisa baca pun, interaksi dengan orang-orang Kristen di sekitar Mekah, Madinah itu tidak banyak pada zaman Nabi hidup. Nanti setelah lawan Bizantium yang menguasai Israel sekarang itu, Palestina sekarang itu, barulah interaksi dengan orang Kristen itu menjadi intens. Kalau di masa Nabi hidup itu tidak intens. Ya, yang intens itu dengan orang Yahudi. Tapi ada banyak teks dalam Al-Quran itu yang menyebut Yahudi dan Nasrani. Dan makna teks yang muncul terkait Yahudi dan Nasrani itu seringkali tidak ramah. Khususnya kalau bicara Yahudi itu udah nggak ramah. Ya. Kalau bicara soal Yahudi itu tidak ramah. Kalau dalam bahasa yang ramah ketika membahas orang-orang Yahudi secara ramah itu, yang dipakai bukan istilah Yahud, bukan istilah Yahudi, tapi istilah lain, ya, Hudan, gitu kan, orang-orang yang mendapat petunjuk, atau Bani Israel, ini secara etnis, gitu, atau Ahlul Kitab. Tapi kalau udah nyebut Yahudi itu pasti jelek, gitu, konotasinya jelek. Nah, seringkali Yahudi itu nempel, saya nggak tahu kenapa ini, ya saya belum nyampe situ ilmu saya, sering nempel sama Yahud tadi dalam Nasara, Yahud Nasara itu dalam pengertian yang hostile atau bermusuhan. Nah, sekarang kalau teks-teks seperti ini, ya, teks yang lahir dengan latar belakang seperti ini, kemudian dibawa ke zaman sekarang, mau dihidupkan secara radikal tadi, secara menyeluruh tadi, itu yang jadi masalah. Jadi sekali lagi masalahnya ada dua, negara, ya, konsekuensinya kalau orang berpandangan radikal, maka negara yang sekarang harus diubah. Tinggal persoalannya cepat atau lambat, ya, mau keras atau halus, tapi pikirannya adalah negara yang sekarang harus diubah. Yang kedua adalah interaksi dengan orang-orang yang bukan Islam, itu bukan interaksi yang ramah. Ya, bukan interaksi yang ramah. Artinya, tadi saya katakan di awal, sejak awal orang itu sudah dipilah, loh, kamu musuhan nggak sama saya? Ya, kamu ramah nggak sama saya? Jadi cara pandangnya sudah seperti itu. Ini radikal menurut saya. Nah, menurut saya itu tidak cocok untuk kalau mau dihidupkan dalam masyarakat kita sekarang. Bayangkan, ya kalau soal negara saya nggak usah bahas lagi lah, karena pastilah ya kita nggak suka kalau ada orang mau mengubah negara ini menjadi negara berbasis agama. Itu satu. Yang kedua, bayangin kalau Anda berinteraksi dengan rekan kerja di kantor. Kalau misalnya kita di kantor kan kita melihat, oh ini paling mudah itu mungkin orang Medan, ini orang Jawa, orang Batak. Nah, kalau orang Medan, bagi-bagilah Bingka Ambon tuh saya bawa, karena aku durian ucok segala macam kan. Seperti itu kita melihatnya. Tapi kalau kita ngelihat dalam cara radikal, kita ngelihat, oh ini Kristen nih. Oh ini Kristennya keras nih, ini harus hati-hati. Oh yang ini Kristen agak lunak, nggak apa-apa. Menurut saya itu tidak akan nyaman. Dan seperti itulah dulu saya ketika saya menjadi orang Islam yang saya dulu sebut diri saya radikal. Ya, saya berpikir gimana caranya negara ini saya ubah.
saya ubah dari Republik Indonesia menjadi Republik, menjadi negara, entah Indonesia, entah khilafah, entah apa, yang jelas dia harus berbasis ajaran Islam dan umat Islam diistimewakan di situ. Itu dulu. Yang kedua yaitu tadi, oh dia orang Kristen, ini Muslim. Bahkan Muslim pun dibeda-bedakan lagi. Wah, ini Muslimnya pro sekuler ini Muslim yang masih mau mengerjakan hal-hal bid'ah. Jadi orang dibagi-bagi dengan cara seperti itu. Ya. Ini akhi kita, ini orang seperjuangan ini misalnya, dibagi seperti itu. Nah, ini yang saya sebut Islam radikal. Ya, saya dulu seperti itu. Nah, saya berubah dari orang yang seperti itu. Jadi sekali lagi, radikal itu tidak selalu, setidaknya tidak untuk saat ini, melakukan tindakan-tindakan kekerasan, tapi cara berpikirnya seperti yang saya jelaskan tadi. Itu dulu penjelasan saya tentang apa itu makna radikal, dan sedikit ada penjelasan latar belakang historisnya. Nanti secara perlahan topik-topik seperti ini akan terus saya tambahkan dalam cerita perjalanan saya. Artinya saya akan menceritakan perjalanan saya itu berbasis pada prinsip-prinsip fundamental seperti ini. Oke, simak terus episode-episode selanjutnya untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang pengalaman hidup saya pindah dari seorang radikal menjadi seorang yang toleran. Oke, terima kasih sudah menyaksikan.